kita bisa datang kepada Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, ya. Amin. Dan Tuhan dari tempat yang maha tinggi, yang melihat, wow, anak-anaknya pagi-pagi sedang bersukacita, ya. Sukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya. Dan Tuhan tahu, ya, apa keperluan, ya, yang terbaik untuk makanan rohani kita, untuk makanan jiwa kita, untuk makanan tubuh kita. Tuhan sudah merancangkannya bagi kita dan akan menyediakan yang terus lebih baik dan lebih baik lagi. Mari kita sama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus, kita sama-sama belajar, ya, karena Dia adalah gembala agung kita. Gembala pasti menyediakan berkat makanan yang terbaik bagi kehidupan kita. Siapkan hati kita untuk kita memberkati diri kita sendiri. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di Yakobus pasal yang pertama, di mana minggu kemarin, ya, sudah disinggung dan sudah dibacakan. Kita akan baca kembali lagi. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan 15 saja. Yakobus pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Semuanya sudah menemukan? Amin. Abang Zuela kayaknya belum. Injil Yakobus, Injil lagi, ya. Perjanjian baru, itu Yakobus pasal pertama ayat 14-15. Kita akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Puji Tuhan, silakan dulu. Inilah yang terjadi, ya, sudah dijelaskan pada surat Yakobus ini bahwa kenapa orang itu bisa berbuat dosa. Karena ternyata orang-orang yang berbuat dosa itu semuanya lahir dari keinginan. Itu yang terjadi. Hati-hati dengan keinginan kita, ya. Tidak pernah Tuhan melarang kita untuk menginginkan sesuatu A, B, C sampai Z. Tuhan tidak pernah melarang, tetapi harus hati-hati dengan keinginan kita, karena keinginan itu akan melahirkan dosa. Itu yang terjadi. Hati-hati. Itu yang terjadi. Untuk kita selalu mewaspadai apa yang timbul dalam pikiran kita, apa yang timbul dalam hati kita. Itu terjadi. Karena keinginan itu biasa timbul dari apa yang kita lihat. Ketika kita melihat sesuatu, apalagi sesuatu yang kita lihat itu bagus, bermanfaat, ya, pasti kita menginginkannya. Walaupun harganya sangat mahal, orang rela, ya, bekerja keras, banting tulang, rela menabung 1-2 tahun, bahkan 5 tahun hanya untuk, ya, mendapatkan apa yang diinginkan. Apa itu yang paling lama? Rumah, kredit rumah. Itu terjadi. Untuk kita punya rumah itu bukanlah dosa, ya, itu bukanlah dosa. Tetapi kalau kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itulah disebut dosa. Itu yang terjadi. Hati-hati, ya. Boleh kita menginginkannya, namun pakai cara sesuai dengan firman Tuhan. Itu terjadi. Boleh, ya, kita ingin mendapatkan sesuatu, tetapi itu sesuailah dengan firman Tuhan. Kalau tidak, berbahaya, ya. Karena keinginan itu, keinginan
Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, timbul keinginan, dan keinginan itu ya akan menjadi tekad kita, akan menjadi apa? Cita-cita kita. Anak-anak udah kecil, apa cita-citamu? Cita-cita itu ialah keinginan, keinginan masa depanmu mau jadi apa? Itu yang terjadi. Kenapa? Karena dia tertarik. Karena dia lihat itu sesuatu yang membanggakan. Contoh jadi tentara atau jadi polisi, dia lihat, wow, itu sesuatu yang membanggakan. Apalagi lihat baju dinasnya, wah keren banget kan, disegani orang lain. Itu yang terjadi. Sehingga anak-anak ya punya keinginan yang seperti itu. Ya. Namun pasti semua manusia pasti ya tidak ada yang tidak menginginkan uang. Itu. Nggak ada orang yang tidak suka akan uang. Ya. Ya. Semua orang besar kecil pasti ya suka sama uang. Itu dari suka. Makanya ya ketika orang sudah suka sama uang, itu yang terjadi, maka timbullah keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat untuk mendapatkan uang dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam cara. Ya. Orang rela ya bekerja keras ya untuk mendapatkan uang. Itu terjadi. Kenapa? Karena dosa itu kebanyakan sesuatu yang bikin senang daging kita. Itu terjadi. Kecuali ya, dosa itu ketahuan. Kecuali dosa itu tak ketahuan. Mencuri itu kalau kita dapat uang kok enaknya. Tapi kalau ketahuan polisi ditangkap gak enak. Semua yang dibilang namanya dosa enak. Itu yang terjadi. Selingkuh enak. Punya pacar lebih dari satu enak. Apalagi setiap pacarnya selalu takdir terus. Oh lebih enak lagi. Itu terjadi. Kebanyakan dosa itu memanjakan daging kita. Memanjakan daging kita. Sehingga apa? Sehingga membuat kita nyaman. Sehingga membuat kita suka. Ya. Sehingga sulit sekali orang-orang yang sudah terikat dengan keinginannya, keinginan yang sudah disukai, maka orang tersebut sulit sekali untuk melepaskannya. Itu terjadi. Namun sesulit apapun, semustahil apapun yang sudah mengikat pikiran kita, hati kita, daging kita, selalu di dalam Tuhan ada kabar baik. Selalu ada kabar baik. Tidak ada di dalam Tuhan yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya ada jalan keluarnya. Itu tak ada jalan keluarnya. Ya. Tapi kebanyakan kita mulai pesimis. Ya. Kan kita hidup di dalam dunia. Oh, semua orang butuh uang. Semua orang butuh uang. Ya. Itu yang terjadi. Bagaimana solusinya? Ya. Solusinya apakah saya harus membuang uang? Apalagi baru-baru kemarin ceritakan bahwa Tuhan Yesus mau datang, jualah semua hartamu. Apakah solusinya seperti itu? Tidak. Itu bukan solusi. Itu terjadi. Kita memang lahir di dunia, dibesarkan di dunia. Namun, ya, di dalam Tuhan kita, keinginan kita tidak ya, seperti dunia. Itu yang terjadi. Keinginan kita bisa terlepas dengan keinginan mata, dengan keinginan daging dan keangkuhan hidup. Itu ada 3 keinginan. Ya. Keinginan mata, semuanya bermulai dari mata. Lihat sesuatu, menginginkan. Baru keinginan daging. Nah, keinginan daging itu lebih apa? Lebih mengerikan lagi. Ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 saya akan baca, perbuatan daging telah
nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, seteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu yang terjadi. Itu semuanya keinginan daging. Ada keinginan, maka lahirlah perbuatan daging. Itu yang terjadi. Lebih mengerikan lagi, berarti tingkatannya lebih besar lagi. Dulu cuma keinginan mata, namun pada akhirnya dia meningkat. Gak cukup puas dia ya ingin mata saja, tetapi ada keinginan daging. Nah, yang lebih lagi yaitu keangkuhan itu sombong. Itu terjadi, kesombongan itu sudah tingkat yang paling tinggi. Sudah tingkat yang paling tinggi. Ya. Dimulai dari hal yang kecil. Apa yang dilihat pengen dimiliki. Itu anak kecil banget itu. Ya. Ketika nggak dimiliki, maka timbul kecemburuan, iri hati. Apalagi sang kakak dapat, adik nggak dapat. Adik dapat, sang kakak nggak dapat. Itu terjadi. Lahirlah yang namanya perbuatan daging. Itu yang terjadi. Sangat berbahaya. Ya. Melalui keinginan ini, akhirnya melalui keinginan mata ini, ya, akhirnya kita mulai jauh dari Tuhan. Jauh apanya? Jauh pikiran kita, hati kita jauh dari Tuhan. Memang banyak anak-anak Tuhan rajin datang ke gereja, khususnya di hari Minggu, rajin datang ke gereja, duduk di tempat ini, bahkan ya memuji-muji Tuhan, bertepuk tangan. Ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah pikiran kita, hati kita ada pada Tuhan atau tidak? Kebanyakan anak Tuhan ketika di dalam gereja, pikirannya di tempat lain, hatinya di tempat yang lain. Itu yang terjadi. Ya, pikirannya, ya, apalagi laki-laki yang hari Minggu masih bekerja, pikirannya pasti, bos, bagaimana ya supaya usaha saya makin lancar? Bagaimana ya supaya pendapatan saya makin banyak hari ini? Itu yang terjadi. Memang tubuh kita ada di gereja, namun jadi pertanyaannya, apakah benar-benar hati dan pikiran kita terfokus hanya kepada Tuhan, atau masih mendua hati? Masih mendua hati. Itu tadi, masih mendua hati. Tubuh memang ada di tempat ini, tapi yang kita pegang HP masih sibukkah dengan aplikasi-aplikasi yang lain? Masih sibukkah dengan aplikasi-aplikasi yang lain? Itu namanya sudah mendua hati. Itu terjadi. Inilah ya, yang terjadi di dalam gereja. Memang betul keputusannya memang sudah datang kepada Tuhan, sudah memang betul. Tetapi keinginannya yang menghambat dirinya untuk maju di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada keinginan yang lain yang saling memperjuangkan, sehingga akhirnya setengah-setengah. Setengah untuk Tuhan dan setengah untuk diri sendiri. Setengah untuk pekerjaan, setengah untuk keluarga. Itu terjadi. Kita tidak tahu ya, apa yang kita pikirkan dan apa yang timbul di dalam hati kita. Dan semuanya ini kata firman Tuhan apa? Semuanya itu keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup, semuanya itu bukan berasal dari Bapa. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Makin kita pikirkan, makin timbul keinginan yang semakin kuat. Timbul keinginan yang semakin besar. Gak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Itu terjadi. Semuanya apa? Semuanya karena kita sendiri yang mengizinkannya.
kita sendiri yang mengizinkannya, memikirkannya, merenungkannya. Ya, kalau cewek-cewek, wow, merasakan. Apalagi kalau sudah ke mall, lihat baju bagus, ya, nggak cukup dipikirkan tapi dirasakan. Rasakan dalam hati, kayaknya kalau aku pakai baju ini, makin cantik aku ya. Itu terjadi. Ya. Kenapa? Karena wanita itu selalu terbawa perasaan. Belum punya aja sudah dirasa-rasa, woi, sudah terbang ke akhir. Belum punya, apalagi punya, tambah lagi. Bukan terbang ke langit, terbang ke surga. Itu terjadi. Itulah namanya wanita. Nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau sakit, wow, minta ampun sakit, ya. Terasa kayak di neraka. Kalau lagi sakit, itu yang terjadi. Ya. Itulah ketika, ya, lahirlah yang namanya keinginan yang timbul dari mata dan dari pendengaran. Itu yang terjadi. Sehingga menghambat perkembangan pertumbuhan kehidupan kita. Itu yang terjadi. Sehingga walaupun kita ke gereja, namun Tuhan lihat, Tuhan pasti sedih kan? Pasti sedih. Sedih. Kenapa anakku yang datang? Kenapa mendua hati? Kenapa anakku yang datang? Kenapa dia hatinya jauh daripada Tuhan? Pikirannya jauh dari Tuhan. Itu yang terjadi. Namun walaupun Tuhan sedih, namun Tuhan tetap bekerja keras, ya, selalu berusaha bagaimana menyadarkan anak-anaknya yang dikasih supaya bisa sadar. Itu yang terjadi. Dia tidak pernah berhenti karena dia sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada kita semua. Itu yang terjadi. Maka Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Bagaimana caranya supaya keinginan-keinginan duniawi yang tadi semakin hari semakin menipis, semakin hari semakin kecil. Lama-lama keinginan Tuhan yang semakin besar. Itu yang terjadi. Dan caranya, ya, ada satu cara yang terbaik, dan ini sangat-sangatlah sederhana dan seringkali, ya, saya singgung dalam 3 bulan ini, ya, yaitu kita baca, yaitu di Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yaitu supaya keinginan kita semakin besar, kita harus memiliki iman juga yang semakin besar. Ketika iman kita semakin besar, maka keinginan dunia semakin kecil. Itu menjadi sama seperti yang dikatakan, ya, oleh Yohanes, biarlah Tuhan semakin besar dan aku semakin kecil. Itu karena apa? Karena imannya Yohanes Pembaptis semakin besar. Ketika iman semakin besar, maka kita semakin kecil. Keinginan kita semakin kecil. Itu terjadi. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapkan itu apa? Sesuatu yang kita inginkan, betul? Ya, sesuatu yang kita harapkan itu artinya sesuatu yang kita inginkan. Ya. Dasar itu Yesus adalah batu karang yang teguh, batu karang yang besar. Batu karang itu adalah dasar. Yesuslah yang menjadi dasar keinginan kita. Berarti apa? Keinginan kita yang terbesar hanya Yesus. Amen. Walaupun kita banyak keinginan, namun keinginan saya yang terbesar hanya Tuhan Yesus Kristus. Itu makna yang paling sederhana dari kata iman.
Iman itu mengubah apa? Mengubah keinginan saya, yaitu keinginan saya untuk makin mendekatkan kepada Tuhan semakin besar. Ketika iman saya semakin besar, maka Yesus semakin besar dalam hidup saya. Amin. Amin. Bukan lagi saya yang semakin besar. Kalau kesombongan itu berbicara tentang saya yang semakin besar, itu kesombongan, keangkuhan hidup. Namun iman membuat kita semakin kecil. Tuhanlah yang semakin besar. Keinginan untuk terus berjumpa dengan Tuhan itu semakin besar, bukan lagi semakin kecil. Itu yang terjadi. Dan iman itu timbul dari apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman, bukan firman Tuhan. Firman Kristus. Beda. Kristus itu artinya yang diurapi. Itu beda. Pendengaran akan firman yang diurapi. Yang diurapi apa? Firman dan diri kita yang diurapi. Itu yang terjadi. Berarti apa? Berarti yang setiap hari kita mau mendengar firman. Dan saya akui, banyak di antara jemaat saya cek teliti ya di grup, banyak yang sudah membaca Alkitab. Saya cek di grup. Itu yang terjadi. Dan ketika kita terus membaca firman Tuhan, Tuhan akan memberkati roh dan jiwa kita. Amin. Tetapi ingat, firman itu timbul dari apa? Timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman yang diurapi. Yang paling butuh diurapi apa? Diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mendapatkan pengurapan? Dengan cara berdoa. Tidak punya cara lain. Kalau kita baca Alkitab, kita baca Alkitab tanpa doa, minta pengurapan, maka kita dengar firman Tuhan cuma dapat pengetahuan, cuma sekedar dapat pengetahuan. Itu terjadi. Ya. Kalau kita hanya baca Alkitab tanpa doa, pagi, yes, baca Alkitab, bagus, dapat pengetahuan. Tetapi Tuhan tidak ingin kita hanya dapat pengetahuan, karena pengetahuan itu terbatas, tapi iman tidak terbatas. Iman itu sesuatu yang tidak terbatas, karena iman itu berasal dari Bapa di surga. Itu karena iman itu berasal dari Bapa. Sesuatu yang dari Bapa diberikan kepada kita. Firman itu siapa? Firman itu adalah alasan diri. Ketika kita baca firman, berarti kita mengizinkan Allah masuk dalam hidup kita. Itu yang terjadi. Makanya butuh pengurapan, butuh doa. Tuhan Yesus, Roh Kudus, tolong urapi hidup saya ini, urapi hidup saya ini, sehingga firman Tuhan saya tidak puas cuma sekedar dapat pengetahuan dan pengertian. Saya lebih puas kalau itu dapat iman, kalau itu timbul iman. Itu yang terjadi. Ketika itu timbul iman, maka sesuatu yang dari Bapa masuk dalam hidup kita. Karena sesuatu yang dari Bapa itu sesuatu yang tidak terbatas. Itu sesuatu yang besar yang dapat mengalahkan keinginan mata, dapat mengalahkan keinginan daging, dan dapat mengalahkan kesombongan. Itu yang terjadi. Hanya iman yang dapat mengalahkan, karena iman itu mengalahkan dunia. Iman itu mengalahkan dunia. Itu yang terjadi. Jangan kita sepelekan hal yang paling sederhana, yaitu firman dan doa. Itu harus berjalan bersama-sama. Gak boleh salah satu saja yang kita nomor satukan. Dua-duanya setiap hari harus bersama-sama. Doa dan apa? Doa dan membaca firman Tuhan. Itu yang terjadi. Maka sesuatu yang besar
kehidupan kita, sehingga semakin yang buruk itu semakin ditipis, dan semakin ditipis. Itu yang terjadi. Contoh pengalaman siapa? Ya, yaitu pengalaman Daud. Daud itu terkenal di dalam Mazmur pasal 1 apa kesukaannya? Merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam 2 kali dalam 1 hari. Ya. Itu. Apa lagi yang dilakukan oleh Daud setiap hari? Ketika dia mengembalakan domba, setiap hari bermain kecapi, memuji Tuhan. Itu yang terjadi. Dan tiap hari dia pasti berdoa. Ketika itu dia lakukan setiap hari, maka apa? Maka iman Daud semakin bertumbuh, semakin besar. Sehingga ketika iman itu semakin bertumbuh, semakin besar, maka Daud bisa melakukan segala sesuatu yang lebih besar lagi. Itu tuh. Kenapa Daud bisa mengalahkan beruang, singa? Karena iman. Itu terjadi. Itu karena iman. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat walaupun hanya bersenjata umpan? Itu karena iman. Ya. Orang duniawi, tentara duniawi tidak sanggup mengalahkan Goliat. Kenapa Daud bisa? Itu karena iman. Iman itu mengerjakan segala sesuatu yang berat, besar, dan mustahil. Itu yang dilakukan oleh Daud. Itu terjadi. Dan apalagi, apalagi perkara yang mustahil, yaitu dia dapat mengampuni Saul sebanyak 3 kali. Itu walaupun dia dikasih kesempatan untuk membunuh Saul 3 kali, Daud tidak mau menjamahnya. Itu yang terjadi. Apalagi, yaitu dia bisa mengalahkan musuh-musuh. Kalau duel itu 1 lawan 1. Kalau Daud 1 lawan 10.000 orang. 1 lawan 10.000 orang itu sesuatu yang mustahil. Itu namanya cari mati. Senjatanya sama, tapi bisa. Kita tanyakan dulu sama Bapak yang paling kuat di antara kita, Bapak segala, bisa kalahkan 1 lawan dengan senjata yang sama? Nggak bisa, diakui. Ini pria perkasa. Diakui. Itu jadi Daud bisa. Itu karena apa? Karena iman. Karena iman. Dan semakin besar lagi keinginan Daud untuk Tuhan. Apa itu? Keinginan Daud yang lebih besar lagi, yaitu kita baca sama-sama Mazmur pasal 27 ayat 4. Ini yang lebih besar lagi, hanya sekedar lawan 1 lawan 10.000. Mazmur 27 ayat 4. Apakah semua sudah menemukan? Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama di depan. 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, lihat di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Nah, iman itu suatu keinginan. Apa keinginan Daud? Bisa diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Itu keinginan Daud. Ini keinginan yang lebih besar lagi daripada dia bisa mengalahkan lawan 10.000 dalam 1 hari. Itu tadi. Ini keinginan lebih besar lagi. Kenapa? Ini juga adalah perkara yang mustahil. Kenapa? Kenapa Daud itu mustahil bisa tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya? Kenapa? Karena Daud itu dipanggil jadi raja, bukan dipanggil jadi imam. Yang bisa diam di rumah Tuhan setiap hari siapa? Imam dan orang Lewi. Yang bisa tinggal di rumah Tuhan, yaitu kemah suci. Zamannya Daud itu kemah suci namanya, bukan bait Allah. Itu terjadi. Kalau Daud mau tinggal di rumah
rumah Tuhan tadi, tinggal di rumah Tuhan tadi, ya itu perkara yang berat sekali bagi Daud. Ya, seumur hidup karena dia tinggal menjadi raja. Kalau seumur hidup dia tinggal di situ, berarti dia tidak lagi menjadi raja. Karena kalau mau tinggal di rumah Tuhan harus kudus. Kalau orang mau masuk ke bait Allah harus kudus. Yang tak kudus pasti mati. Itu yang terjadi. Tapi itulah keinginan besar Daud. Ya. Itu lahir dari siapa? Lahir dari Bapa. Iman itu lahir dari Bapa. Itu yang terjadi. Maka apa? Maka tercapai gak cita-cita Daud? Tercapai cita-cita Daud. Coba kita baca, saya baca dulu. Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat 46. Ya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 46. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Nah, bayangkan itu. Dia memohon, ya. Dia mau, karena keinginannya itu kuat, dia memohon, ya, di hadapan Tuhan supaya dapat kasih karunia, yaitu dia dapat mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Apa itu nama tempat kediamannya Daud itu? Ada yang tahu? Apa itu tempat kediaman Daud? Untuk Tuhan adalah Pondok Daud, atau arti lainnya kemah Daud, betul. Pondok Daud atau kemah Daud. Dan pondok itu isinya hanya tabut perjanjian. Hanya tabut perjanjian. Nggak ada lagi isinya. Kalau di kemah suci beda. Ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Ruang kudus isinya ada 3. Ruang maha kudus isinya cuma 1. Itu tadi tabut perjanjian. Keinginan Daud itu sangat besar. Dia rindu supaya setiap hari bisa ketemu sama Tuhan. Nggak mungkin saya bisa terus setiap hari berada di kemah suci. Makanya dia berdoa dengan sungguh-sungguh, pengen dapat kasih karunia. Akhirnya permohonan Daud dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena perjuangan ini berat. Ya, kenapa? Kalau dia mau mendirikan pondok Daud, berarti dia siap akan dihukum mati oleh orang Lewi dan para imam. Itu sesuatu yang terlarang. Karena tempat tabut Tuhan itu tempatnya ada di ruang maha kudus. Itu tempatnya. Namun siapa yang mengizinkannya? Tuhan sendiri yang mengizinkan, Bapa sendiri yang mengizinkan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang berasal dari Bapa. Iman itu sesuatu dari Bapa. Tapi kebanyakan kita seperti ini. Ya. Kita anggap iman seperti ini. Dalam nama Yesus, lihat mobil. Dalam nama Yesus, tahun depan saya punya mobil. Itu bukan iman. Itu namanya keinginan diri beda. Ketika kita dapat iman, ketika kita lagi baca firman Tuhan, berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu tahun depan punya mobil. Itu terjadi. Banyak pendeta-pendeta seperti ini, berdoa. Tiba-tiba datang firman Tuhan, bangun gereja. Walaupun jemaahnya, ini kan Krismon, ini kan ini, nggak mungkin. Tapi tiba-tiba bisa terselesaikan. Itu yang terjadi. Iman itu sesuatu yang Tuhan berikan kepada manusia. Melalui apa? Melalui firman Tuhan dan doa. Itu dari, bukan sekali lihat, wah itu rumah itu, dalam nama Yesus, 5 tahun kapan? Itu ambisi namanya, bukan iman. Itu bedanya. Itu yang terjadi. Daud itu, inilah Daud itu dapat sesuatu yang dari Tuhan. Walaupun seharusnya Daud itu dihukum mati oleh Tuhan, namun Tuhan tidak menghukum mati. Ya. Kenapa? Karena itulah kerinduan Daud. Wah, Tuhan senang sekali lihat manusia rindu setiap hari bisa ketemu sama Tuhan. Amen. Makanya itu jadi contoh yang paling baik. Ya. Contoh yang paling baik yaitu Daud.
Daud ini menjadi contoh yang paling indah. Supaya apa? Supaya kita tahu kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan itu apa? Supaya setiap hari kita bisa ketemu sama Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Dan itu tidak akan bisa terlaksana kalau kita nggak sungguh-sungguh untuk memperbesar iman kita. Sama seperti dia sungguh-sungguh setiap hari, 2 kali sehari, tiap hari memuji Tuhan, setiap hari berdoa. Makanya imannya makin bertambah. Itu terjadi. Apalagi kesulitan Daud. Kesulitan Daud yaitu setiap 6 langkah ada yang dikorbankan, yaitu 2 yang dikorbankan. 1 lembu yang tidak bercacat, itu induknya, yang 1 lagi anaknya. 2 yang harus setiap 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayangkan setiap 6 langkah. Ketika sudah selesai 6 langkah dikorbankan, maka Daud menari-nari ngomong-ngomong. Sudah selesai dikorbankan, jalan lagi, menari-nari dan ngomong-ngomong. Berat tidak pengorbanan Daud? Ya. Berat tidak? Berat pengorbanan Daud. Hanya untuk apa? Hanya untuk bisa dekat sama Tuhan setiap hari. Berarti apa? Ada kesungguhan yang besar. Amin. Ada kesungguhan yang besar. Dan kesungguhan itu siapa yang kasih? Bapa di surga yang kasih. Iman itulah yang menggerakkan Daud bisa jadi sungguh-sungguh. Amin. Jadi berapi-api di dalam Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dia rela dimaki-maki oleh siapa? Istrinya sendiri, yaitu Mikal. Wah, bodoh sekali aja ini. Suamiku ini mempermalukan dirinya. Ya, joget-joget, nari-nari seperti orang gila. Itu terjadi. Istrinya sendiri ngatain Daud. Namun Daud apa kata Daud? Ya nggak masalah. Aku dipermalukan oleh manusia. Yang penting aku tidak mempermalukan nama Tuhan. Orang bisa mencaci maki kita dengan apa yang kita perbuat, namun belum tentu Tuhan mencaci maki kita, mengejek-ejek kita. Makanya pandangan kita hanya kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Kalau ke manusia sakit hati kita dengar omongan orang lain. Sakit hati jadi ciut kita dengar omongan orang lain. Itu yang terjadi. Belajar seperti Daud, begitu benar-benar pengorbanannya hanya untuk bisa ketemu sama Tuhan setiap hari. Pengorbanannya sangat-sangat besar. Akhirnya apa? Akhirnya terlaksanalah. Siapa yang untung? Bukan hanya Daud yang untung. Siapa yang untung? Yang untung Bani Korah. Karena Bani Korah juga kan sedang menghadapi masalah. Dan dia juga rindu. Gara-gara kakekku, gara-gara opung buyutku ini, akhirnya aku tidak bisa masuk ke rumah Tuhan. Aku hanya bisa kemana? Ke pelataran saja. Aku hanya bisa melayani di pelataran, di luar saja, di luar pintu. Akhirnya gara-gara Daud, akhirnya Bani Korah bisa menikmati apa yang mustahil. Itu terjadi. Maka siapa lagi bisa menikmati? Semua orang Israel bisa menikmati. Kenapa? Karena ini menimbulkan kecemburuan bagi siapa? Bagi orang lain. Masa cuma imam aja yang bisa ketemu Tuhan? Ya. Lewi juga cemburu. Ya. Lewi bisa cemburu. Orang Israel, orang awam lebih cemburu lagi. Ketika Daud bisa melakukan ini, maka mereka kaget. Wow, ternyata Tuhan itu tidak hanya membatasi, seakan-akan membatasi kan? Hanya para imam yang bisa masuk, betul? Ya. Kayak seakan-akan peraturan itu hanya yang menikmati siapa? Imam. Padahal tidak. Ketika kita punya iman yang semakin besar, maka kasih karunia itu semakin besar juga. Itu yang terjadi. Jadi jangan kita beranggapan peraturan ini sudah membatasi. Tidak. Tapi Tuhan mau melihat
seberapa besar iman kita, sehingga apapun itu kita Tuhan melihat. Wow, ketika Tuhan lihat semakin besar, maka sesuatu yang besar juga lahir dari hidup kita. Itu yang terjadi. Maka di Kisah Para Rasul ayat 15, saya akan baca ayat 16, kita baca sama-sama saja. Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16. Sudah? Kita akan baca 2-3. Kemudian aku kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan keruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Amin. Itu kerinduan Tuhan, supaya apa yang dialami Daud boleh juga dialami di zaman sekarang. Amin. Allah ingin membangun apa? Pondok Daud. Membangun pondok Daud yang telah roboh. Ingat, bait suci itu, bait suci sudah roboh. Sampai sekarang tidak pernah bangun lagi. Tidak pernah dibangun. Yang ada di Israel. Namun Tuhan sedang membuat hal yang lebih besar lagi. Apa itu? Satu, Tuhan buat yang lebih besar itu adalah tubuh kita jadi apa? Tubuh kita jadi bait Allah. Itu terjadi. Siapa yang berkorban banyak? Ayo, supaya tubuh kita jadi bait Allah. Siapa yang berkorban banyak? Siapa? Yang berkorban banyak Tuhan Yesus, bukan kita. Beda dengan Daud. Daud kalau pengen bangun pondok Daud, yang bekerja keras, pengorbanan yang lebih banyak siapa? Daud yang lebih banyak berkorban. Itu terjadi. Daud banyak sekali pengorbanannya, hanya pengen bangun pondok Daud. Zaman sekarang anugerah itu terlalu indah, terlalu besar bagi kita. Kita nggak usah lagi kerja keras seperti siapa? Seperti Daud. Yesus yang kerja keras, mati di atas kayu salib, supaya apa? Melalui kematiannya Yesus membangun bait Allah itu, yaitu tubuh kita sendiri. Amin. Amin. Itulah hal yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sehingga ketika kita jadi tubuh, jadi bait Allah, tubuh kita jadi bait Allah. Siapa yang tinggal? Allah sendiri. Siapa itu? Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa bertemu terus sama Tuhan setiap hari berdoa, minta urapi saya. Supaya ketika aku baca firman Tuhan, makin iman saya makin diperbesar. Itu yang terjadi. Hanya apa? Hanya kerja keras kita sebenarnya kecil banget. Hanya apa? Satu, baca Alkitab, kedua, berdoa. Itu terjadi. Firman Tuhan itu seperti apa? Seperti makanan jasmani. Kalau makanan jasmani, kita perlu kerja keras nggak? Perlu, ibu-ibu perlu kerja keras. Butuh berapa lama ibu-ibu masak untuk menyediakan makanan? 1 jam. Hanya supaya bisa makan. Apalagi bapak-bapak, lebih lagi cari makan. Berapa jam kerja bapak-bapak? Berapa jam bapak-bapak kerja? 12 jam. Yang punya usaha 12 jam. Yang ikut orang berapa jam? 4 jam. Ya ikut orang 24 jam. Namanya bunuh orang itu namanya. 8 jam. 8 jam. Itu terjadi hanya untuk cari makan. Bayangkan kita disuruh lebih enak lagi. Nggak usah, baca kitab 8 jam. Nggak usah yang namanya berdoa 8 jam. Tuhan itu kasih yang paling kecil dulu. Belajar dari hal yang paling kecil dulu. Tuhan gak langsung baik. Tahu, kalau dapat iman, berdoa dan baca kitab 8 jam ya berpendapat. Kira-kira banyak nggak yang tertarik dapat iman? Tidak. Banyak nggak? Tidak. Nggak banyak yang tertarik. Itu jadi belajarlah. Jangan sia-siakan waktu 24 jam yang sudah dikasih.
Ada nggak yang nggak adil Tuhan kasih? Untuk Ian 24 jam, untuk Om Dolphy cuma 10 jam, untuk Jessica itu 20 jam. Apakah nggak adil Tuhan kasih waktu? Enggak kan, semuanya adil. Kita dikasih waktu 24 jam. Haleluya. Itu terjadi. Dan ketika Daud menikmati kasih karunia itu, maka apa? Maka di dalam Mazmur pasal 119 ayat 164 saya akan baca, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Makin lebih berapi-api lagi dia datang sama Tuhan sehari 7 kali. Itu terjadi. Iman itu menggerakkan Daud bisa datang sama Tuhan sehari 7 kali. Ketika iman itu makin besar. Amin. Itu terjadi. Kalau mau ditanya sibuk, sibuk siapa? Sibuk raja atau sibuk kita rakyat jelata? Raja. Kalau kita mau tanya sesibuk-sibuknya, pasti sibuk Daud. Kenapa? Orang yang paling sibuk yaitu Daud. Apalagi kalau dia berperang. Apalagi Daud berperang. Sibuknya minta ampun. Tapi apa? Setiap kali Daud berperang, dia bawa apa? Tabut tadi. Dia bawa tabut itu. Supaya kalau berperang pun, kalau ada kesempatan, bisa ketemu sama Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Sesibuk apapun enggak jadi alasan. Kalau kita punya iman semakin besar. Haleluya. Kalau iman kita semakin besar, pasti kita punya waktu yang tidak bisa diganggu. Haleluya. Tuhan jadi nomor 1. Amin. Amin. Itu terjadi. Itu keinginan itu terlalu kuat. Cinta kita kepada Tuhan terlalu kuat. Sehingga kalau orang jatuh cinta itu, kalau nggak ketemu sama dia 1 kali dalam sehari, rasanya mau mati. Amin. Itulah cintanya Daud kepada Tuhan. Tuhan. Dia bisa ketemu sama Tuhan sehari 7 kali. Itu terjadi sangat cintanya. Ketika cinta itu ketika keinginan itu semakin kuat, maka cinta itu juga semakin kuat. Itu yang terjadi. Itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 1 firman. Apalagi kedua, Tuhan sudah berikan tubuh kita jadi Baik. Allah. Haleluya. Jangan pernah kita sepelekan harta yang paling berharga ini. Karena harta yang paling berharga ini yang bisa mengubahkan hidup kita. Haleluya. Yang bisa mengubahkan hidup kita. Sehingga kita bisa berubah. Sama seperti Daud. Dia tidak sama. Itu terjadi. Kalau iman kita semakin besar, maka kita tidak hanya puas dengan seminggu sekali berdoa. Seminggu sekali kita beribadah. Maka apa? Hari Rabu ada ibadah pria wanita pasti ikuti. Hari Kamis ada ibadah PR dia pasti ikuti. Jumat ada doa puasa bersama diikuti. Sabtu ada ibadah pemuda remaja. Pemuda remaja mengikuti. Minggu ada ibadah umum. Ada apa lagi? Ada doa di malam harinya. Dia pasti ikuti. Itulah tanda. Kita harus tahu kalau iman saya semakin besar, pasti cinta saya sama Tuhan semakin besar. Aku semakin pengennya datang sama Tuhan. Walaupun hari apa? Hari Senin nggak ada ibadah di tempat ini. Hari Selasa nggak ada. Dia bisa ketemu sendiri sama Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah tanda kalau iman kita semakin besar. Kalau itu belum terjadi, maka lebih sungguh-sungguhlah kita. Lebih sungguh-sungguh untuk kita apa? 1, terus lebih sungguh-sungguh lagi baca Alkitab. Lebih sungguh-sungguh lagi berdoa setiap hari supaya kegerakan itu mengalir dalam hidup kita. Amin. Itulah yang dirindukan siapa? Bapa kita di surga. Amin. Dia sudah berhasil. 1, berhasil membangun pondok Daud itu, tubuh kita jadi baik. Yang belum apa? Kita yang belum datang sama Tuhan setiap hari. Kalau Tuhan sudah lihat kita tiap hari datang sama Tuhan, berarti berhasil Tuhan bangun pondok Daud itu. Haleluya. Itu yang terjadi. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita.
Buka hati kita dan akui di hadapan Tuhan. Akui bahwa iman saya masih stagnan. Iman saya masih diam di tempat. Namun ketika saya dengar firman Tuhan hari ini, Tuhan mau melihat keputusan yang kita ambil. Tuhan, kami mau meningkat. Amin. Haleluya. Kita bekerja, kita pun pengen meningkat. Gaji kita makin naik, pendapatan kita makin bertambah. Yang punya karir mau naik. Yang punya jabatannya juga mau naik. Semuanya pengen naik. Tuhan juga pengen kita meningkat. Amin. Tuhan juga pengen kita makin mengasihi Tuhan, makin mencintai Tuhan. Bagaimana caranya? Itu tambahkan iman. Lebih sungguh-sungguh baca firman Tuhan dan berdoa. Haleluya. Karena itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Mari kita bangkit berdiri.